Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Abdau dengan NIM 31110563 dari kelas TAI 19 BRPL1. Di video ini saya akan menjelaskan yaitu pertemuan ketujuh mata kuliah Data Warehouse dengan dosen Abdul Halim Ansor. Nah, di sini pertemuan ketujuh yaitu studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Nah, di sini ada beberapa referensi. Kemudian di sini ada perancangan data warehouse perpustakaan. Nah, yang pertama yaitu sumber data. Yaitu sumber data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah database perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peminjam dan pengambilan buku yang tersedia pada perpustakaan. Kemudian yang kedua yaitu metode perancangan. Nah, metode ini digunakan dalam studi kasus menggunakan metode 9 step methodology. Kimball 2002. Dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse. Di antaranya yaitu yang pertama choosing the process, choosing the grain, identifying and confirming the dimension. Kemudian yang keempat choosing the fact. Yang kelima storing free calculation in the fact table. Yang keenam rounding out the dimension tables. 7 choosing the duration of the database. 8 tracking slowly changing dimension. 9 deciding the query priorities and the query model. Kemudian perancangan data warehouse. Nah, di sini ada memilih proses. Kemudian proses ini terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma meliputi yang pertama penyerahan bebas pustaka, yang kedua pembelian buku, pendaftaran anggota, yang keempat peminjaman buku, dan yang terakhir kelima pengembalian buku. Kemudian memilih grain. Nah, memilih grain atau choosing the grain. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grain ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan. Grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian choosing the grain, memilih grain lagi. Yang ini memilih grain. Nah, proses dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grain ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan. Grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi atau identifying and conforming the dimension. Langkah ketiga dalam perencanaan data warehouse yaitu identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat meliputi yang pertama dimensi mahasiswa, kemudian dimensi dosen, yang ketiga dimensi buku, dan yang terakhir dimensi waktu. Nah, kemudian yang keempat memilih fakta atau choosing the fact. Langkah berikutnya adalah memilih fakta table berdasarkan memilih grain sebelumnya. Tabel fakta yang didapat dari analisis terdiri fakta peminjam dan fakta pengembalian. Perancangan fact table yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku. Gambar fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, yang di sini ada dimensi ID anggota, nama status, kemudian dimensi waktunya. Yang ini ada ID waktu, hari, minggu, bulan, tahun, kemudian fact table peminjaman. Nah, fact table peminjaman, kemudian ke dimensi anggota, dimensi waktu, kemudian dimensi buku. Nah, dimensi buku ini terdiri dari ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, dan ISBN. Nah, dari dimensi buku ini kemudian ke dimensi kategori. Nah, di dimensi kategori ada ID kategori, nama kategori, kemudian dimensi buku lagi ini bisa
dipecahkan lagi ke dimensi penerbit. Itu ada ID penerbit, nama penerbit. Kemudian dimensi buku ini ke dimensi pengarang. Nah, di dalamnya ada ID pengarang, nama pengarang. Kemudian gambar yang kedua yaitu di sini ada fact table pengembalian. Di sini ada ID waktu, ID anggota, ID buku, jumlah peminjaman. Nah, dari fact table ini dipecah menjadi 3, yaitu di sini dimensi anggota seperti yang tadi, ID anggota, nama, status. Dan dimensi waktu, ID waktu, hari, minggu, bulan, tahun. Kemudian dimensi buku, ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, ISBN. Dari dimensi buku ini bisa dipecahkan ada dimensi kategori, dimensi penerbit, dimensi pengarang. Nah, dimensi kategori ini ada ID kategori, nama kategori. Kemudian dimensi penerbit, ID penerbit, nama penerbit. Dimensi pengarang, ID pengarang, nama pengarang. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta atau storing pre-calculation in the fact table. Agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan waktu, bisa hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan agregasi fakta pengembalian buku dalam kotak pengembalian berdasarkan waktu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk langkah selanjutnya itu melengkapi table dimensi atau rounding out the dimension tables. Tabel dimensi beserta atributnya dalam penelitian ini meliputi yaitu filenya ID buku, ada ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, dan ISBN. Nah, untuk type-nya atau ininya ini menggunakan varchar, variable karakter yaitu 10. Ini juga ID kategori varchar 10. Varchar 10, ID penerbit varchar 10. Kemudian judul menggunakan variable karakter 100, tahun varchar 4, ISBN varchar 30. Nah, dalam keterangan ini ID buku yaitu identitas buku, nomor identitas buku, ID kategori, nomor identitas kategori, ID pengarang, nomor identitas pengarang, ID penerbit, nomor identitas penerbit, judul buku, tahun terbit, ISBN, nomor ISBN. Nah, untuk tabel kedua dimensi kategori. Nah, di dimensi kategori ini ada field type keterangan. Untuk ID kategori ini tipenya variable karakter 10 ya. Kemudian keterangannya nomor identitas kategori. Untuk file nama kategori variable karakter 30, kategori buku, keterangannya kategori buku, seperti ilmu komputer, ekonomi, sosial, budaya. Nah, pada tabel ketiga dimensi pengarang, filenya ID pengarang, nama pengarang. Nah, ID pengarang ini tipenya varchar 10, untuk keterangannya nomor identitas pengarang. Untuk file nama pengarang tipenya varchar 40, keterangannya nama pengarang buku. Untuk tabel keempat di sini ada file ID penerbit, nama penerbit dengan tipe varchar 10 pada ID penerbit, varchar 40 pada nama penerbit. Untuk keterangan ID penerbit yaitu nomor identitas penerbit, nama penerbit, keterangannya nama pengarang buku. Nah, pada tabel kelima yaitu dimensi anggota, ada file ID anggota dan status. Nah, pada file ID anggota tipenya variable karakter 10 dengan keterangan nomor identitas anggota. Untuk file status tipenya varchar 10, keterangan dosen atau mahasiswa. Nah, untuk tabel yang keenam yaitu ada beberapa file yaitu ID waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk ID waktu tipenya varchar dengan keterangan nomor identitas waktu. Untuk hari tipenya date, keterangannya tanggal peminjaman. Untuk file minggu tipenya varchar 10, keterangannya mingguan. Untuk bulan dengan tipe varchar 10, keterangan bulanan. Untuk tahun
tipe parter 10 dengan keterangan tahunan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemilihan durasi database atau choosing the duration of database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini, durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini adalah data 3 tahun terakhir. Nah, untuk kesimpulannya dari studi kasus ini yaitu hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam menyimpan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Terima kasih, sekian